Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Empat poin di bulan ini benar-benar harga mati bagi skuad Garuda besutan Patrick Kluivert. Melawat terlebih dahulu ke Sydney untuk melawan Australia, pasukan Merah Putih wajib mengamankan poin paling tidak seri atau kalau bisa penuh. Setelah lawatan itu, tim Garuda wajib memenangkan laga kandang kontra Bahrain 5 hari berselang demi mengamankan posisi mereka di papan atas klasemen. Kluivert sendiri juga telah menyampaikan sejak Januari lalu bahwa dia menargetkan 4 poin dari kedua laga tersebut demi melancarkan jalan skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, selagi kemenangan atas Bahrain lebih realistis untuk diraih, timnas Indonesia kini mungkin juga berpotensi meraih hasil yang lebih dari 1 poin saat menghadapi Australia. Sebab seperti yang kita tahu, Sakura tengah dilanda badai cedera yang membuat mereka kehilangan sejumlah pemain penting seperti Harry Sauter dan Alessandro Kirkati. Diketahui kini pelatih Tony Popovic kembali kehilangan sejumlah pemain pentingnya seiring dengan cedera yang dialami oleh 2 bek tengah sekaligus. Bek tengah Portsmouth Hayden Matthews dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan kaki yang membuat absen hingga musim ini berakhir. Badai cedera di pos bek tengah makin buruk lantaran Cameron Burgess juga dikabarkan mengalami cedera sebagaimana pernyataan dari pelatih Ipswich Town Kieran McKenna. McKenna menyampaikan bahwa ada 4 pemain yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Nottingham Forest di Piala FA, yang mana Cameron Burgess merupakan salah satu di antaranya dengan mengalami masalah pada betisnya. Kondisi ini sejatinya membuat timnas Indonesia makin untung atas makin buntungnya Australia. Dan tentu kesempatan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih poin penuh di kandang The Sacros. Lebih lanjut menyusul kabar baik tersebut, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga memastikan bahwa 3 pemain naturalisasi yang kini telah memasuki tahap akhir proses akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Kemenpora diketahui telah menyetujui berkas naturalisasi 3 nama, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan juga Dean James. Selanjutnya, Kemenkumham akan memprosesnya sebelum resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pengambilan sumpah ketiga pemain ini tidak akan berlangsung di tanah air. Mereka akan menjalani prosesi tersebut di Eropa, menyesuaikan dengan jadwal kompetisi yang mereka jalani di luar negeri. PSSI pun diketahui tengah mencari lokasi di Eropa yang memungkinkan ketiga pemain ini menjalani prosesi tersebut tanpa mengganggu jadwal pertandingan mereka. Karena mereka sedang bertanding di klub masing-masing, mereka tidak bisa ke Indonesia. Jadi kami akan mencari tempat di Eropa agar mereka bisa berkumpul dan menjalani pengambilan sumpah bersama, ujarnya. Upaya berat benar-benar dilakukan oleh federasi saat ini, mengingat tanggal 10 Maret merupakan tanggal terakhir bagi PSSI untuk mendaftarkan skuad timnas Indonesia untuk bertanding melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu harapannya dengan tambahan 3 pemain keturunan nanti, skuad Garuda bisa semakin kompetitif menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi dan mampu meningkatkan kualitas permainan serta menambah kedalaman skuad asuhan Patrick Kluivert. Nah, di tengah usaha PSSI mengebut proses naturalisasi dari Emil, Dean, dan Joey, mencuat kabar pula kalau ada 3 pemain keturunan top lain yang akan menyusul Joey Pelupesi dan kawan-kawan. Memang seperti yang kita tahu, Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa pihaknya belum akan berhenti melakukan manuver pemain berkualitas di Eropa demi menjaga kedalaman skuad sampai di masa mendatang. Dan kini mencuatnya sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah nama-nama seperti Jayden Oosterwolde, Tristan Guijer, dan Miliano Jonathans. Beberapa waktu lalu, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur dikabarkan menemui fullback kiri Jayden Oosterwolde di Turki yang disampaikan oleh akun fanbase terpercaya milik Fenerbahce @1907bros. Kabar ini jelas memantik perhatian dari netizen dan diyakini bahwa Jayden bakal menjadi nama selanjutnya yang bakal diproses menjadi WNI. Kemudian untuk nama Tristan Guijer, pemain satu ini semakin menarik perhatian usai memasang tato di bagian dadanya dalam bahasa Indonesia dengan kata keluarga.
Fakta ini lantas menunjukkan adanya kemungkinan Tristan Guyger beralih negara dari Belanda ke Indonesia. Apalagi pemain yang cedera sejak Agustus tahun lalu ini mengaku sudah dihubungi PSSI, namun belum ada kelanjutan karena disinyalir masih menunggu Tristan Guyger pulih dari cedera lutut. Sementara itu untuk Miliano Jonathans, ia mengaku sudah didekati oleh PSSI sejak beberapa tahun terakhir. Meski saat ini mengaku belum mengambil keputusan, ada kemungkinan Miliano Jonathans memilih untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Ya, menilik itu semua, ketiganya diketahui merupakan pemain berkualitas yang sama-sama berkarir di Liga Top Eropa, sehingga diyakini bakal menambah keseimbangan skuad yang nanti juga akan dilengkapi oleh Emil Audero dan kawan-kawan. Semakin banyaknya kabar terkait merapatnya pemain keturunan ke skuad Garuda, nyatanya juga membuat media-media luar terutama Belanda ikut membocorkan kabar soal hal ini. Terbaru ini, seorang jurnalis Belanda, Danny van Laar, memberikan kode jika Maurits Hilstra akan ke Indonesia pada bulan ini, bertepatan dengan laga timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan video keterlibatan Danny van Laar dengan beberapa pemain keturunan timnas Indonesia seperti Tom Hai dan Sandy Walsh yang melakukan sesi foto jersey baru tim Garuda, Maurits Hilstra berkomentar dengan sebuah candaan dan menanyakan kapan sang jurnalis akan dinaturalisasi. Menjawab pertanyaan itu, Danny mengatakan kalau dirinya akan terbang dengan Mauro di bulan Maret, yang mengindikasikan bahwa sang pemain sepertinya akan ke Indonesia di bulan ini. Mauro memang mencuri nama yang telah lama disebut-sebut sebagai kandidat pemain naturalisasi, namun hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru mengenai kelanjutan dari proses administrasi yang diajukannya. Tapi meski demikian, Maurits Hilstra tak menyembunyikan ambisinya untuk bisa terus berseragam timnas Indonesia. Yap, tapi terlepas dari itu semua, yang jelas sekarang ini laga melawan Australia dan juga Bahrain benar-benar hanya tinggal menghitung hari. Hampir seluruh penggawa Garuda mengungkapkan ketidaksabarannya kembali membela timnas kebanggaannya, tak terkecuali The Professor atau Tom Hai. Tom Hai mengaku sudah tak sabar untuk membela tim Garuda dalam lanjutan putaran ketiga dan mengakui bahwa tugas negara ini merupakan hal yang paling menyenangkan baginya. Pemain berusia 30 tahun ini sudah mencatatkan 9 caps dan 2 gol sejak debutnya bersama timnas Indonesia tahun lalu, menjadikannya sosok kunci di lini tengah skuad Garuda. Kemampuannya mengatur permainan dan memberikan umpan akurat akan sangat dibutuhkan dalam dua laga krusial ini. Keikutsertaan Tom Hai dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain tentu diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Sebagai gelandang yang memiliki visi permainan yang tajam, ia dapat mencuri penyeimbang di lini tengah sekaligus menjadi kreator dari serangan. Tom Hai menegaskan bahwa Indonesia harus bisa mendapatkan hasil terbaik dalam dua pertandingan mendatang. Ia pun yakin bahwa skuad Garuda mampu bersaing dan juga bisa membungkam Australia maupun Bahrain. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi panggung bagi pemain-pemain dengan nilai pasar tertinggi. Duel yang dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini menghadirkan perbandingan menarik antara kedua tim. Jika melihat daftar pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, beberapa nama dalam skuad Garuda memiliki nilai pasar yang cukup tinggi. Namun, dominasi pemain naturalisasi di posisi teratas mencerminkan bahwa sepak bola Indonesia masih berusaha mengejar ketertinggalan dari negara lain, termasuk Australia yang memiliki banyak pemain berkarir di Eropa. Silger menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia saat ini. Bek tengah yang bermain untuk FC20 tersebut memiliki bandrol sebesar 5 juta euro atau sekitar 86,91 miliar rupiah. Keberadaannya di lini pertahanan akan menjadi aset berharga bagi tim Garuda dalam menghadapi serangan dari Australia. Selain Hilgers, Kevin Dijk juga menjadi pemain kunci dalam skuad timnas Indonesia. Bek yang kini membela FC Copenhagen itu memiliki nilai pasar 3,5 juta euro atau setara dengan 60,84 miliar rupiah. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Kevin Dijk diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Indonesia di laga penting ini. Selain dua pemain itu, beberapa nama lain juga memiliki nilai pasar tinggi seperti Tom Hai, 3 juta euro atau 21,14 miliar, Sandy Walsh 1,5 juta euro, 26,07 miliar, serta Calvin Verdong dan Martin Paes yang masing-masing memiliki nilai pasar 1,2 juta euro atau sekitar 20,86 miliar rupiah.
Sementara itu di kubu Australia, mayoritas pemain mereka berkarir di liga-liga top Eropa yang membuat nilai pasar tim mereka secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Meski demikian, timnas Indonesia tetap berambisi untuk memberikan perlawanan sengit dalam laga ini. Pertandingan melawan Australia juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan mengandalkan para pemain terbaiknya, skuad Garuda berharap dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif dari Sydney. Baik, kita beralih pada berita selanjutnya. Setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, timnas Indonesia semakin gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad. Saat ini ada 4 pemain asal Belanda yang masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Jika mereka bergabung, kekuatan timnas Indonesia akan meningkat pesat dengan total nilai pasar pemain yang mencapai 1,155 triliun rupiah. Di mana 4 pemain yang berpotensi dinaturalisasi ada Ian Madsen, yaitu bek kiri Aston Villa. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan bek kiri yang saat ini membela Aston Villa. Ian Madsen memiliki garis keturunan Indonesia dari Jawa dan dibanderol dengan harga pasar 556,21 miliar. Meski berpeluang besar, proses naturalisasinya bisa menemui kendala karena ia pernah memperkuat timnas U21 Belanda. Namun peluang tetap terbuka terutama dengan kehadiran Kluivert di timnas Indonesia. Yang kedua ada Jayden Oosterwolde, yaitu bek kiri dari Fenerbahce. Bek kiri Fenerbahce ini juga menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname serta telah membela klub-klub besar seperti FC Twente, Parma, dan kini Fenerbahce. Dengan catatan impresif di musim 2023-2024, mencetak 2 gol dan tampil dalam 43 laga, nilai pasarnya mencapai 260,72 miliar. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor bahkan sudah bertemu langsung dengannya di Turki. Yang ketiga adalah Pascal Struijk, yaitu bek tengah dari Leeds United. Struijk sempat diincar untuk dinaturalisasi tapi menolak karena masih berharap mendapat kesempatan di timnas Belanda. Bek 24 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya, dan hingga saat ini ia belum mendapatkan caps di timnas senior Belanda sehingga kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia masih terbuka lebar. Di posisi berikutnya yaitu adalah Milan Manhoef, winger dari Stoke City. Pemain muda berbakat ini berposisi sebagai winger kanan dan memiliki darah Belanda, Suriname, serta Indonesia. Meski sudah tampil untuk timnas U21 Belanda, ia tetap berpotensi menjadi bagian dari timnas Indonesia dengan nilai pasar 60,48 miliar rupiah. Manhoef bisa menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini serang Garuda. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran keempat pemain ini akan memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI dalam merealisasikan rencana ini. Media asal China mengingatkan timnas mereka untuk terus memantau dan waspada terhadap rencana timnas Indonesia dalam menambah pemain naturalisasi. Dalam laporan terbaru, timnas China menerima informasi yang bisa dianggap sebagai kabar baik sekaligus kabar buruk. Menurut Sohu, pada hari Kamis 27 Februari, proses naturalisasi mantan pemain Ajax dan juga Crystal Palace, Jairo Riadewald, tidak akan dilanjutkan oleh PSSI. Selain itu, media tersebut juga mengungkapkan adanya rencana PSSI untuk menaturalisasi 3 pemain lainnya. Informasi ini dianggap membawa kabar baik dan buruk secara bersamaan. Kabar baiknya, Jairo Riadewald tidak akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2025, namun kabar buruknya, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan dari 3 pemain baru. Menurut pemberitaan media di Indonesia, proses naturalisasi Jairo Riadewald di timnas Indonesia tertunda karena belum terselesaikannya permasalahan hukum dengan FIFA. Gelandang berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Antwerp di Belgia itu belum menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan, tulis Sohu. Lebih lanjut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan, menurut Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi ritual belum bisa dilanjutkan saat ini. PSSI memutuskan untuk memprioritaskan naturalisasi pemain lainnya termasuk Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Pelupesi. Media itu juga terheran-heran dengan naturalisasi timnas Indonesia. Mereka semudah itu mendapatkan pemain naturalisasi di saat tim kami susah payah menaturalisasi pemain. Bagi Indonesia memang tidak begitu sulit ya mencari pemain diaspora terutama di Belanda, mengingat hubungan masa lalu Indonesia dan Belanda. Menurut Sohu, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai bahwa proses naturalisasi Jairo Riadewald merupakan langkah krusial dalam strategi kepelatihannya. Kluivert memiliki harapan untuk membangun tim yang lebih kompetitif dengan menggabungkan pemain naturalisasi dan pemain lokal.
Meskipun proses naturalisasi Ria The World mengalami beberapa kendala, Indonesia juga berencana untuk melakukan naturalisasi terhadap pemain Eropa lainnya demi meningkatkan kekuatan tim. Demikian diungkapkan oleh Sahu.com. Dan saat ini, Timnas Indonesia memiliki jumlah poin yang setara dengan Timnas China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, berkat keunggulan selisih gol, peringkat Indonesia berada di posisi yang lebih baik sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Ya, dari informasi yang diberitakan oleh Sohu terkait kabar baik dan kabar buruk tentang proses naturalisasi yang ada di Indonesia, kita beralih pada berita selanjutnya. Ya, pada Kamis 20 Maret 2025 akan menjadi hari yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola tanah air. Di hari itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium. Jika ingin menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia pantang kalah di laga ini. Di mana Timnas Indonesia minimal wajib membawa pulang 1 angka dari lawatan ke markas skuad Socceroos. Meski secara ranking FIFA berbeda jauh 26 milik Australia berbanding 130 milik Timnas Indonesia, ada peluang skuad Garuda mengejutkan Australia, di mana skuad asuhan Patrick Kluivert berpotensi mengalahkan Timnas Australia berdasarkan materi pemain yang dimiliki. Selain nama-nama yang sudah ada, Timnas Indonesia ketambahan 4 pemain keturunan pada Maret 2025. Sebanyak 4 pemain yang dimaksud adalah Ole Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Ole Romeni akan mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Ragnar Uratmangun karena akumulasi kartu. Dean James bisa didorong agak ke depan untuk menjadi winger atau gelandang kiri. Untuk Joey Pelupesi, pemain 31 tahun ini merupakan tandem ideal bagi Tom Hai di lini sentral. Lalu bagaimana dengan Emil Audero? Ya, kiper berusia 27 tahun ini adalah pesaing sepadan bagi kiper utama Timnas Indonesia saat ini, Martin Paes.